Yuhu, ketemu lagi. Bagi yang baru, ini adalah channel petunjuk masuk pada ilmu hakikat step by step, dan bukan sebuah channel yang bisa dimengerti hanya dengan Anda melihat satu video. Kalau Anda coba untuk menonton satu video kemudian menjudge, dipastikan Anda akan gagal masuk ke ilmu hakikat. Jadi ada langkah demi langkahnya. Pada kali ini kita mencoba untuk membantah jagoan Islam, Zakir Naik. Jadi banyak yang bingung nih, Al-Quran mengatakan bumi datar, tetapi kenapa sains modern mengatakan bumi bulat? Sebagian ada yang percaya pada teori konspirasi ya, bahwa sains modern ini membohong-bohongi kita bahwa bumi sebenarnya datar. Dan sebagian lagi, terutama kaum moderat, mencoba menafsirkan agar sesuai sains modern. Nah, di sini kita akan coba untuk mencari tahu, meraih jebakan-jebakan yang mereka buat. Berawal dari pertanyaan ya pada saudara Zakir Naik dari video Lampu Islam. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Majis Mujid, asal dari Ambon, Maluku, Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari kita sekolah dasar hingga perguruan tinggi, itu selalu diajarkan bahwa bumi itu bulat. Pertanyaan. Her name is Rosita Majis Mujid. She is from Maluku. Sedangkan jelas bahwa dalam Al-Quran, Quran surat Kaf ayat 7, Quran surat Az-Zariyat ayat 48, dan Quran surat Al-Ghaziyah ayat 20 itu disebutkan bahwa bumi itu dihemparkan. Lalu bagaimana? Apakah selama ini kita dibohongi oleh sains modern? Atau mungkin Dr. Zakir Naik punya pendapat sendiri tentang masalah ini? Terima kasih. Kita ambil satu contoh ayat yang disebutkan oleh wanita tadi ya, biar nggak kepanjangan. Untuk ayat Az-Zariyat ayat 48 berikut bunyinya ya, berikut bunyinya ayatnya. Berikut adalah ayatnya. Dan bumi kami hamparkan, maka kami sebaik-baiknya yang telah menghamparkan. Ini menggunakan kata farasnaha dan mahidun. Dalam hal ini farasah dan mahidun. Coba kita analisis dulu ya. Pertama adalah kata farasah, yang artinya adalah dihamparkan, bisa dibentangkan atau didatarkan seperti karpet. Bisa berbentuk kata benda dalam Quran ayat surat 2 ayat 22. Nah, ini adalah sumbernya. Kembali leksikan ya. Spread for such one a carpet. Jadi didatarkan seperti karpet gitu kan. Saya sudah jelaskan apa itu leksikan ya. Kemudian mahidun berasal dari kata mahid yang artinya polos, dataran, tanah datar, atau diluaskan seperti tempat tidur. Sumbernya juga sama, leksikan ya, kamus bahasa Arab klasik yang dihormati ini ya, sama juga. Kemudian analisis lainnya adalah dari hadis Ibnu Majah, menggunakan kata plural dari kata benda furusat yang berarti tempat tidur. Nah, ini saya kasih contoh, ini situs Islam nih ya.
Ini saya kasih sumbernya. Hadis Collection Sunnah Ibnu Majah volume 5 book 37 hadis 4190. It was narrated from Abu Dhar that the messenger of Allah said, I see what you see, dan lain sebagainya ya. Ini ada kata bet, ada kata betnya. Nah sekarang saya terjemahin aja ke Google Translate nih ya. Google Translate, saya copy paste. Saya melihat apa yang tidak Anda lihat, dan saya mendengar apa yang tidak Anda dengar. Langit berderit dan seharusnya berderit, karena tidak ada ruang di dalamnya selebar 4 jari, tetapi di sana ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Jadi kalau ada kata-kata yang terjemahannya nggak bagus, maklum ya, ini kan Google Translate, istilahnya hampir sama seperti inilah. Demi Allah, jika kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kamu tidak akan pernah menikmati wanita di tempat tidurmu. Nah, kata tempat tidur ini menggunakan kata furusat seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini bermakna datar. Ya kalau mereka mau menafsirkan itu terserah ya, jadi dihamparkan dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting di sini poinnya tidak berhubungan dengan bulat, jadi datar aja. Jadi ayat tersebut bukan mukjizat atau tidak menjadi bukti kalau kitab suci berasal dari Tuhan. Ya, cukup adil ya di sini. Kemudian yang menjadi permasalahan di sini bahwa Zakir Naik kemudian menerangkan ada kata dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa bumi bulat. Ini jelas bertentangan dengan saintifik yang dipelajari dalam ilmu sejarah, karena sains mengetahui bahwa Nabi dan manusia sezamannya hanya mengetahui bahwa bumi datar. Berikut komen beliau. Only because there are other verses of the Quran which clearly mention that the earth is spherical. If you read the Quran in Surah Naba, chapter number 78, Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, wal arda ba'da dhalika dahaha, and thereafter we have made the earth egg-shaped. One of the meaning of daha is spread out, the other meaning coming from the Arabic word duya. Duya means egg-shaped. And we know that the earth is not completely round like a ball, it is flattened from the pole. It is geospherical in shape. And Daha doesn't refer to a normal egg, it refers to the egg of an ostrich. It also refers to the place where the ostrich lays an egg. And today we know that the egg of an ostrich is geospherical in shape. So Quran is mentioning that the earth is geospherical in shape. Nah sekarang yuk kita bahas apakah kata daha ini memang bermakna telur burung onta. Pertama, dari kata daha ini muncul pada Quran surat ke-79 dan ayat ke-30. Berikut adalah terjemahannya nih ya, dari Al-Bayan ya. Kata daha, dan setelah itu bumi dia hamparkan. Jadi kata maksudnya adalah hamparkan. Kemudian kita lihat lagi argumennya. Terjemahan-terjemahan yang dihormati ya, seperti Yusuf Ali, Pikal, Abri dan Sakir juga mengatakan hal yang sama. Yusuf Ali mengatakan, and the earth moreover had he extended, dia menghamparkannya. Pikal juga spread, maksudnya adalah mendatarkannya, menghamparkannya. Sakir dan Arbery juga memiliki kata yang sama dan tidak berhubungan dengan telur burung onta. Ini mereka adalah penerjemah yang dihormati loh ya. Kemudian bila kita menelisik lebih dalam bahwa orang yang pertama kali menggunakan kata daha dan berarti bahwa itu adalah telur burung onta adalah Rasad Khalifah.
dia ambil dari QXP Translation. QXP Translation ini lebih mengarah pada tafsir, bukan translasi, bukan penerjemah, bukan terjemahan dia. Kemudian ada lagi ini bahwa kata dah itu berasal dari kata duhia, ya, berasal dari kata duhia. Tetapi kata duhia ini juga tidak berarti telur burung onta. Orchid egg ini artinya telur burung onta. Dalam translation yang dihormati seperti lisan Al-Arab, duhia itu al-uti, al-iti, al-utihia, al-itia, dan al-udua. Dia berarti adalah tempat di mana burung onta meletakkan telurnya. Beri tempatnya ini datar. The place in sand where an orchid lay its egg. Ya, lisan Al-Arab nih terjemahannya. Nah, dalam puisi-puisi Arab juga, ya, kata daha itu juga bermaksud Allah daha the earth. Allah mendatarkannya, meluaskannya, menghamparkannya. Jadi tidak bermaksud telur burung onta. Dan dalam lagi-lagi kamus Lens Lexikan, ya, ini juga kata daha adalah he spread out. Dia menghamparkan atau dia mendatarkan, meluaskan, expanded. Dan udia kata yang tadi duhia ini juga adalah tempat di mana burung meletakkan telurnya, telur burung onta ini. Burung onta meletakkan telurnya, the place the laying of egg, ya. Jadi tidak bermakna telur burung onta, tetapi tempatnya dibalik-balik tuh, ya. Dalam hadis, telur burung onta itu hanya muncul satu kali dalam hadis Ibnu Majah, dan itu tidak menggunakan kata dah atau duhia. Dia menggunakan kata bait al-niam. Ini berikut adalah situs Islam, ya. Hadits Collection Sunnah Ibnu Majah volume 4 book 25 hadis 3086. Kata-katanya, it was narrated from Abu Hurairah, and Messenger of Allah said concerning an orchid egg taken by Muhrim. Orchid egg ini adalah telur burung onta, dan dalam hadis ini menggunakan kata naam, jadi bukan daha atau duhia, ya. Itu perlu dipahami di sini. Jadi pemaksaannya terlihat jelas di sini. Dan yang paling penting lagi, ya, terlihat jelas cocok loginya bahwa telur burung onta itu sama seperti telur-telur burung yang lain. Ia bersifat oval, tidak bulat. Dia ada oval di pucuk-pucuknya. Sedangkan bumi bulat, memang tidak bulat sempurna, tetapi jauh sekali antara telur burung onta dan bulatnya bumi. Ya, sampai di sini aja dulu. Untuk episode selanjutnya masih pada topik yang sama, yaitu mukjizat Al-Quran. Karena kita harus bersihkan dulu, ya.
Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.